Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Karos yang membahas tentang jodoh. Bagaimana Anda bisa menikah tahun ini? Anda mau? Kalau Anda mau menikah tahun ini, ikuti selalu channel-channel Karos dan Anda akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Apa saja itu? Ikuti terus berikut ini. Tema kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mendapatkan jodoh. Bagaimana mendapatkan jodoh secara Islami. Namun kalian yang beragama lain juga bisa mengikuti karena ini sifatnya universal. Salam bahagia selalu buat Anda yang sudah menemukan channel saya. Dan jika channel ini bermanfaat buat Anda, saya ingatkan kembali jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena komen Anda saya perlukan, dan komen Anda, apa yang Anda mau, apa yang Anda inginkan, bisa tulis di kolom komen, dan Anda akan mendapatkan tips dari saya langsung, ataukah komen Anda berupa pertanyaan akan saya jawab di tips berikutnya. Cara-cara Islami mendapatkan jodoh yang pertama adalah buat keputusan dan yakinkan pada diri Anda kalau tahun ini Anda akan menikah. Kenapa harus yakin? Karena yakin itu adalah sebagian daripada doa. Jika timbul pertanyaan, loh, saya kan belum punya jodoh, saya kan belum punya calon Kak Ros. Saya juga sekarang juga belum ada siapa-siapa yang mendekati saya. Kenapa saya bisa yakin kalau tahun ini saya menikah? Kalau Anda saja ragu itu juga sebagian daripada doa. Maka tahun ini Anda juga tidak akan menikah. Tapi kalau Anda yakin tahun ini saya akan menikah, tahun ini saya akan ketemu pasangan saya, maka itu adalah sudah sebagian dari doa Anda. Jadi kalau Anda memang mau menikah tahun ini, coba deh ikuti apa yang dianjurkan oleh Kak Ros. Karena saya hanya bisa menganjurkannya. Kalau katakan pada orang-orang terdekat, katakan aja begini: ayah, bunda, papa, mama, temanku, sahabatku. Sahabat ya, kalau bisa bercerita kepada sahabat dulu, pada orang-orang yang dekat di hati kamu, ataukah juga pada adik dan kakak kamu. Bilangnya begini saja: tolong doakan saya, tahun ini saya bisa menikah ya ayah, doakan saya bisa menikah ya ibu, mama, papa, sahabatku, adikku, kakakku tersayang. Ya, kalau mereka tertawa, emangnya kamu sudah punya calon? Katakan, calon sih belum punya, tapi saya hanya minta doa dari kalian biar saya bisa menikah tahun ini. Mereka akan dengan senang hati akan menjawab, ya, saya doakan. Itu yang harus Anda lakukan. Yang pertama, ilustrasinya begini, saya punya cerita pribadi yang sangat luar biasa menurut saya. Waktu itu usia saya sudah cukup matang dan saya sudah disuruh menikah.
Sampai akhirnya saya berpikir begini, dari hati yang paling dalam tiba-tiba terbesit, saya yakin kalau saya akan menikah tahun ini. Loh, memang kamu mau menikah dengan siapa, Ros? Tanya ibu, kakak, bahkan sahabat saya. Bahkan ada sahabat saya yang tertawa. Ah, kamu aneh-aneh saja, belum punya pasangan juga mau menikah tahun ini. Sudahlah, doakan saja. Insya Allah, kalau ada jodoh tahun ini kan masih beberapa bulan, belum berakhir. Itu saya ngomongnya di awal bulan, awal tahun. Jadi sekitar bulan Januari, Februari, begitulah. Sampai pertengahan bulan itu ada seorang teman bicara, Ros, mana katanya kamu mau menikah? Iya, tenang saja, kan masih ada 6 bulan ke belakang. Teman saya cuma tertawa aja. Udahlah, gak apa-apa, doain saja, aku akan menikah tahun ini. Dan memang di bulan ke-10 saya akhirnya menikah dengan seseorang yang sebelumnya tidak saya kenal, bahkan tidak pernah ketemu sama sekali. Tapi karena saya mempunyai niatan untuk menikah, kita memulai proses yang namanya ta'aruf, dikenalkan dengan teman, dan akhirnya kita menikah. Kita hanya bertemu sekitar 3 kali. Dia datang ke tempat saya, ketemu orang tua saya, besoknya dia datang lagi ngomong, dan hari berikutnya kita menikah. Kita ketemu selama 4 kali. 4 kali itu yang terakhir itu adalah menikah. Itulah luar biasanya kalau kita yakin. Kalau kita sudah yakin, maka itu adalah dari sesuatu yang sangat luar biasa. Bila juga kita berpikir positif, sudah nggak usah banyak mikir. Kalau kamu yakin, kalau Anda yakin tahun ini menikah, sudah yakinkan itu di dalam diri kamu. Tidak usah banyak mikir, karena kalau semakin mikir maka Anda akan semakin bingung dan semakin takut. Yakin saja, bismillah. Yakin bahwa Allah akan mempermudah semuanya. Yang berikutnya adalah perbanyak mendatangi tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. Tempat pengajian, tempat kajian, bisa taman kota, bisa perpustakaan, bisa tempat perbelanjaan, atau bisa kemana saja tempat yang Anda suka. Di tempat berkumpulnya orang banyak. Dan jangan lupa di tempat itu sapalah semua orang yang Anda temui. Semua. Mulai Anda datang, sapalah tukang parkir saat Anda memarkir mobil atau motor Anda. Sapalah juga anak-anak kecil yang kalian temui. Bisa juga ada orang-orang di sekitar, entah itu anak kecil, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, atau bahkan orang-orang yang berjualan di tempat itu. Sekedar sapa, atau kalau Anda malu untuk menyapa, Anda bisa sekedar tersenyum. Kalau Anda tersenyum, pasti dijawab dengan senyum. Gak mungkin kalau kita tersenyum terus ada orang bilang, kan gitu gak mungkin. Kalau kita melempar senyum, maka kita akan mendapatkan senyum. Dan senyum itu adalah sodako, iya kan? Yang berikutnya, terima setiap perkenalan yang datang kepada Anda. Oh, bagaimana Kak Ros perkenalan? Seperti apa? Ya, perkenalan
Misalkan begini, ada teman yang memperkenalkan seseorang kepada Anda. Ada orang tua kalian, orang tua Anda, orang tua kamu mengenalkan seseorang kepada kamu. Terima saja, jangan buru-buru menolak. Orangnya kayak gitu deh, orangnya begini deh, orangnya itu deh. Wah, kalau bisa hal-hal seperti itu dihilangkan dulu. Terima semua perkenalan dan lakukan ta'aruf secara islami dengan memantapkan hati. Jadi yang sedikit-sedikit menolak itu dihilangkan deh, karena itu akan menutup semuanya. Kita tidak pernah tahu orang yang mana yang jodoh kita. Tidak ada yang pernah tahu. Karena orang yang kita anggap jelek belum tentu jelek. Orang yang kita anggap baik juga belum tentu baik. Jadi bagaimana kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Terima saja semua perkenalan itu disambut dengan baik. Kalau memang orang itu bukan jodoh Anda, maka orang itu akan pergi sendiri. Percaya deh sama Kak Ros. Orang itu akan pergi sendiri. Orang itu akan menjauh sendiri. Entah bagaimana caranya. Entah tiba-tiba orang itu yang suka ngambek, mungkin teleponnya gak dijawab, SMS-nya atau WA-nya nggak dijawab, dia suka ngambek, ataukah dia tiba-tiba akan menemukan sesuatu yang tidak cocok buat dia sendiri, bahwa Anda bukan pasangan dia, maka dia akan menjauh sendiri. Jadi bukan Anda yang menjauh, tapi biarkan dia yang menjauh. Biarkan takdir Allah itu mendatangi Anda. Kalau dia jodohmu, apapun yang terjadi, dia akan tetap sama kamu. Yakin deh. Coba aja dulu. Oke, tips kali ini di bagian ini tentang cara mendapatkan jodoh secara Islam kita sampai di sini. Kita ketemu di sesi berikutnya tentang hal yang lain. Dan jangan lupa, ingat, kamu harus yakin dan tidak usah banyak mikir. Oke? Sekian dari Kak Ros. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.